Ini pilihan yang cocok banget ya. Kalau sebelumnya kan ada Wuling REV, ada DFS Series E1. Sekarang dari Finfast ada Finfast VF3 yang modelnya Jeep, kayak mobil Jeep. Tapi dalam bentuk yang sangat mini, super mini Jeep. Untuk tenaganya oke banget ya. Jadi kalau gue bandingin sama DFSK Series E1 yang biasa gue pakai. Kalau DFSK Series E1 itu dari diam untuk jalan itu harus bejek gas agak ke dalam. Kalau ini enggak, jadi seperti ini gue berhenti ya. Gue injek gas dikit aja gitu udah jalan. Lalu kalau gue bejek, wih berasa torsinya. Di sini masih tinggi banget tuh. Tinggi gue sekitar 168. Ya, jadi kalau misalnya kalian tingginya di atas 168 sekitar 180, 190, musuhnya sih masih oke karena ini masih ada lebih sekitar 20 cm. Pecinta otomotif Indonesia kembali di channel YouTube Bobi Santuk, seksi dunia otomotif. Wah, lagi mau bahas secara kasar tentang mobil Finfast VF3. Oke, kalau kalian lihat modelnya ya, modelnya itu compact banget. Lalu model Jeep. Jadi buat teman-teman yang suka model Jeep seperti ini pilihan yang cocok banget ya. Kalau sebelumnya kan ada Wuling REV, ada DFS Series E1. Sekarang dari Finfast ada Finfast VF3 yang modelnya Jeep, kayak mobil Jeep. Tapi dalam bentuk yang sangat mini, super mini Jeep. Ini walaupun mobilnya mini, super mini ya, pakai ban super gede. Menurut gue ini ban super gede karena bannya ini sudah ring 16. Ini mungkin setara sama Mitsubishi apa itu ya? Kok jadi lupa yang pakai ring 16 yang baru, Expander yang terbaru yang bannya gede banget. Walaupun peleknya masih pelek kaleng, tapi penampilannya sudah oke banget. Jadi kalian mungkin kalau mau tampil lebih kece lagi, ini diganti ya, jadi pelek racing. Ya udah dilengkapin juga dengan apa ini bilangnya Defender ya. Jadi benar-benar seperti Jeep asli. Untuk posisi belakangnya nggak terlihat maco, cuman terlihat modern banget ya, manis banget menurut gua. Jadi kalau dari samping kan Jeep banget karena bannya gede, cuman kalau dari belakang ya nggak terlalu kelihatan maco, cuman kelihatan modern. Untuk pengisi dayanya di sini, nah ini salah satu kelebihannya adalah sudah fast charging. Mungkin ini satu-satunya mobil mini yang sudah fast charging ya. Jadi ada slow charging, ada fast charging. Satu lagi yang unik dari mobil ini untuk isi air wiper, dia bukan di dalam bagasi tapi di sini nih. Ya. Kelihatan nggak gelap? Jadi ngisi air wipernya di sini. Mungkin kalau misalnya kita kurang air, lagi hujan, kita bisa sambil buka sambil jalan gitu ya. Jadi biar ngisi otomatis. Mungkin ini dibuat rata begini hidungnya ya. Mungkin karena dia modelnya Jeep, jadi terkesan tidak aerodinamis. Oke, untuk pintu tipikal mobil Cina, mau merek Wuling, DFSK, bahkan Finfast ya. Ini pintunya gede banget. Lihat, pintunya lebar banget. Jadi mempersulit kita di tempat parkir. Jadi kalian kalau cari parkir walaupun mobilnya mini, ingat di sebelah kanan kiri jangan terlalu mepet karena tipikal gue bilang sih ini tipikal mobil Cina ya. Pintunya gede banget ya, lalu berat ya. Lihat, dep berat banget. Oke, ini review dari luar. Kita sekarang mau masuk ke dalam. Oke, jadi begitu kita masuk tanpa kunci sudah keyless ya. Ini ada dua remote, gua nggak tahu ada dua remote ini buat apa. Mungkin sih satu cukup ya. Jadi kita taruh di sini. Posisi kita taruh di sini. Ya. Posisi taruh sini, lalu kita injak rem. Nah, langsung nyala dia. Oke, sekarang kita pengen coba test drive. Oke, sekarang gue lagi mau coba test drive ya. Feel mengemudi Finfast VF3 yang modelnya unik banget kayak Jeep ya. Jadi kalau posisi mengemudi gue, ini kalau kalian lihat ya, gue arahin ke atas, ntar. Oke, di sini masih tinggi banget tuh. Tinggi gue sekitar 168.
Ya, jadi kalau misalnya kalian tingginya di atas 168, sekitar 180, 190, musiknya sih masih oke, karena ini masih ada lebih sekitar 20 cm. Jadi aman banget ya kalau tinggi kalian di situ. Lalu jarak ke kaki juga cukup jauh. Jadi kalian nggak usah khawatir mobil kecil ini bakal mentok di jidat kalian. Karena ini walaupun kecil tapi dalamnya lumayan lega banget. Ya, lihat posisinya kelihatan sekali ya. Dan bisa lihat tuh lega banget. Masalah persneling ya agak aneh karena persnelingnya itu di sebelah kanan, sedangkan untuk sen di sebelah kiri. Tapi kalian nggak usah khawatir, misalnya dalam perjalanan kalian belum terbiasa lagi jalan gitu ya, kalian tekan yang di sebelah kanan persneling mau ke kiri atau ke kanan, itu tidak ada efek apa-apa. Jadi nggak merubah mengganti gigi ya. Memang kalau misalnya sampai itu memang bahaya banget. Cuman kalau menurut gua langkah baiknya kalau Finfast ini bikin sesuai dengan kebiasaan yang ada di Indonesia. Jadi jangan bikin beda-beda begini. Untuk tenaganya oke banget ya. Jadi kalau gue bandingin sama DFSK Series i1 yang biasa gue pakai. Kalau DFSK Series i1 itu dari diam untuk jalan itu harus bejek gas agak ke dalam. Kalau ini enggak. Jadi seperti ini gue berhenti ya. Gue injek gas dikit aja gitu udah jalan. Lalu kalau gue bejek, berasa torsinya. Padahal ini lagi di setting ekonomi. Gue nggak tahu setting sportnya lewat mana. Karena bener-bener gue nggak mempelajari detail mobil ini, lalu juga nggak dikasih tahu detailnya seperti apa. Jadi bener-bener ini review secara goblok ya, secara kasar, bener-bener buta gitu loh ya. Artikel-artikel juga gue belum baca apa keuntungan kelebihan menurut para ahli-ahli dari media otomotif. Oke, ini setirnya kayak begini, sederhana banget. Nggak tahu ini fungsi lubangnya buat apa, mungkin buat lubang angin jadi bisa langsung udara dari AC bisa lewat sini. Ini juga sama ya, klaksonnya seperti ini ya. Ini di depan tidak ada speedometer, sama seperti mobil Yaris kapsul zaman dulu, tapi speedometernya di sebelah sini. Ini jadi satu dengan layarnya. Speedometer hanya di sebelah sini saja ya, hanya di sebelah sini saja. Ini ada parkir, mundur, netral sama D. Ini ada petunjuk baterainya, sisa 44%. Lalu ini ada perkiraan jarak tempuhnya di 95%, 95 kilo, suhu udara di luar. Oh ya, ini nggak touchscreen. Oh, touchscreen, ini touchscreen. Ya, ini ada touchscreennya, home. Nah, untuk ruangnya cukup lega ya. Gue senang sekali mobil listrik itu ini, lihat nih. Ini kosong. Jadi kita kadang kaki bisa taruh di sini, kadang bisa di sini, ya bisa begini juga. Ini ada tempat buat taruh bukan minum ya. Ini ada tempat buat ngecas. Tombol-tombol AC-nya masih manual-manual begini. Ini buat AC, ini bisa ditutup juga. Posisi dashboardnya seperti ini. Oke, yang gua kurang suka dari spionnya memang Jeep banget, tapi kayaknya rada sempit. Posisinya rada sempit ya, sebelah sini juga sama tuh. Nah, untuk buka jendela, kalau DFS Series i1 kan di sini ya. Nah, kalau ini di sini, di sebelah kiri sini. Jadi di dashboard. Tuh. Yang tadi gua bilang kalau untuk sen dia di sebelah kiri, lampu dim juga di sebelah kiri, sedangkan di kanan itu untuk gigi. Untuk giginya, jadi untuk parkir dia mesti ke dalam ya. Gimana? Oke. Parkir itu pencet ini. Ada tombolnya parkir. Ya, tombol rem parkirnya di sini. Langsung dia membuka otomatis atau mengunci otomatis. Untuk posisi mengemudinya ya, buat badan gua nggak tahu kenapa kayaknya joknya itu rada melesek ke dalam, jadi kayak rada lebih ngumpet gitu loh, jadi lebih tenggelam ke dalam, dan gua nggak menemukan setelan untuk naikin. Biasa kan ada jok itu bawahnya kan bisa dinaikin ya. Nah, ini nggak ada setelannya.
Ini kalau posisi sejajar mata gue seperti ini, jadi kesannya gue ini agak tenggelam. Untung buritannya itu depannya itu lumayan tinggi, jadi warnanya juga kuning, jadi lebih kelihatan ya. Mungkin kalau kalian lebih tinggi, posisinya akan seperti ini. Ini kalau tingginya di tinggi 190, 180, 190 akan seperti ini. Kalau tinggi gue seperti ini. Ya, jadi perbedaannya seperti ini. Jadi begitu dari start, rem tangan otomatis terbuka. Begitu kita injak gas, kita masuk gigi, kita injak gas, lalu suara central locknya bunyi, terkunci semuanya. Jadi sudah otomatis. Kalau kita berhenti, begitu kita berhenti, kita tekan rem tangan, dia otomatis akan membuka. Ya, akan terbuka kuncinya. Jadi begitu parkir langsung terbuka. Jadi hati-hati ya, misalnya di lampu merah, kalian jangan tekan tombol rem tangan. Ya, tapi kalian nggak usah khawatir kalau misalnya di lampu merah mobilnya takut maju, karena begitu kita injak rem, dia sudah otomatis dia ngunci, gitu ya. Ini kekurangannya begitu kita ke gigi mundur, ya itu tidak ada kamera, dia hanya ada parkir sensornya saja. Ini bodinya ya, karena kita nggak ada hambatan di belakang, jadi kita nggak tahu. Cuman lalu juga ada suara ya, untuk warning. Oke, jadi seperti itu review secara kasar dari gua yang bukan ahli otomotif, hanya pengguna EV, ya biasa pakai EV kecil. Jadi gue tertarik sekali ingin coba mobil ini karena bentuknya itu menarik banget ya, unik banget, kayak Jeep tapi mini. Nah ya, walaupun dengan ban yang super besar, ring 16, dikendarinya lumayan enak, lumayan lincah, mirip-mirip dengan DFS ke series Iwan ya. Jadi mobilnya kecil, kalau di kemacetan kita selap selipnya itu enak banget ya, mudah sekali dikendalikan. Jadi kalau buat teman-teman yang punya budget nggak sampai 200 juta, kepengen punya mobil listrik yang irit, lincah, ini bisa jadi pilihan. Mungkin kedepannya akan diperbaiki ya, seperti masalah posisi persneling, ya. Lalu masalah tempat duduknya, jadi ada setelan untuk naik tingginya. Lalu sensor kamera mundur. Mungkin sementara ini kalau kalian udah beli produk yang sekarang, bisa pasang di toko aksesoris untuk kamera mundurnya ya. Jadi teman-teman yang sudah pakai ini mungkin bisa ikut tambahin apa aja kelebihan dan kekurangannya di kolom komentar. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa di komen, share, like, dan subscribe. Bye-bye. Oh iya, buat kalian yang berminat, yang kepengen coba test drive, bisa langsung kontak WhatsApp yang tertera di layar kaca ya, untuk daerah Jabodetabek, daerah Bali, daerah Cirebon. Nanti langsung kontak WhatsApp yang tertera untuk janjian test drive-nya. Test drive-nya gratis. Kalau misalnya nggak cocok, nggak beli, nggak apa-apa. Jadi kalian jangan sungkan ya untuk menghubungi tim sales untuk melakukan janji untuk test drive. Ya, untuk harga pastinya dari channel YouTube Bobisan, tinggal sebut nama referensi channel YouTube Bobisan, kalian akan mendapat harga spesial banget.